Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengimplementasian algoritma pengurutan atau bisa disebut sorting. Apa itu sorting? Sorting merupakan proses mengatur elemen-elemen dalam suatu koleksi data secara berurutan berdasarkan kriteria tertentu, seperti nilai numerik atau urutan abjad. Kemudian ada konsep algoritma sorting. Konsep tersebut terdiri dari komparasi dan penukaran, stabilitas, efisien, dan adaptif. Algoritma pengurutan memiliki beberapa jenis, yaitu ada bubble sort, insertion sort, dan selection sort. Oke, yang pertama kita akan membahas bubble sort. Bubble sort merupakan algoritma sederhana di mana elemen-elemen dibandingkan secara berpasangan dan ditukar jika urutannya salah. Ini berlanjut hingga tidak ada lagi pertukaran yang dibutuhkan. Meskipun mudah dipahami, bubble sort memiliki kinerja yang buruk untuk jumlah data yang besar. Oke, kali ini saya akan memperlihatkan programnya dalam program Python. Di sini kita bikin sebuah fungsi yang namanya bubble sort. Fungsinya untuk menerima input berupa list ARR yang berisi angka-angka yang mau diurutkan. Kemudian ada baris n sama dengan len tanda kurung ARR. Itu gunanya untuk menghitung jumlah elemen dalam list. Nah, n adalah jumlah datanya. Jadi pada proses ini berulang membandingkan satu dengan yang lain. Maka kita perlu for i in range n. Berarti i ini yang kita tukar. Jika elemen terakhir i-nya sudah di posisinya, maka for j in range 0 ni min 1. Kenapa min 1? Karena kita mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau diubah menjadi plus 1, berarti terbesar ke yang terkecil. Nah, jika array j lebih besar daripada array j plus 1, maka tukar angka tersebut. Nah, data yang mau kita urutkan apa? Datanya itu 6355763414259011. Itu yang akan kita urutkan. Maka ketika kita jalankan programnya, maka akan keluar hasilnya, yaitu angkanya akan berurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini adalah contoh dari perhitungan secara manual. Selanjutnya ada insertion sort. Insertion sort adalah salah satu algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan dan menyisipkan elemen-elemen data dalam urutan yang benar satu persatu. Prinsip dasar insertion sort adalah bahwa algoritma ini mempertimbangkan setiap elemen dalam data dan memasukkannya ke dalam posisi yang tepat dalam subkoleksi yang telah diurutkan sebelumnya. Ada juga kelebihan pada algoritma ini, yaitu bahwa algoritma ini efektif untuk data yang sudah dalam keadaan hampir terurut atau memiliki jumlah elemen yang sangat sedikit. Dan ini adalah contoh programnya. Sama seperti yang tadi, kita membuat fungsi insertion sort yang menerima input berupa sebuah list R. List ini nantinya akan diurutkan. Kemudian kita membuat for i in range 1, len R. Artinya kita memulai iterasi dari elemen kedua karena elemen pertama dianggap sudah terurut. Kemudian ada k sama dengan r dalam kurung i adalah elemen yang sedang diproses untuk ditempatkan di posisi yang tepat. Kemudian ada j sama dengan i min 1 menunjukkan ke elemen sebelumnya yang akan dibandingkan dengan elemen k. Kemudian ada while j lebih besar sama dengan 0 dan k lebih kurang dari r tanda kurung j. Jadi, selama k lebih kecil dari elemen sebelumnya akan digeser ke kanan. Kemudian r dalam kurung j ditambah plus 1 sama dengan r tanda kurung j, yaitu elemen yang lebih besar digeser ke posisi berikutnya. Jadi kesimpulannya, insertion sort bekerja dengan membandingkan elemen satu persatu dan menggeser elemen yang lebih besar lalu menempatkan elemen yang lebih kecil ke posisi yang sesuai. Algoritma ini sederhana, cocok untuk dataset kecil tapi kurang efisien untuk dataset besar. Berikut adalah contoh perhitungan secara manual. Selanjutnya ada selection sort. Selection sort adalah salah satu algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan memilih elemen terkecil dari koleksi data yang menukarkannya dengan elemen pertama. Kemudian, algoritma memilih elemen terkecil dari sisa koleksi data. Tapi
lebih tanpa elemen pertama dan menukarnya dengan elemen kedua. Proses ini berlanjut hingga seluruh data terurut. Berikut adalah contoh programnya yang akan diterapkan pada Python. Sama seperti sebelumnya, kita akan membuat selection sort yang akan didefinisikan untuk menerima input berupa sebuah list R yang akan diurutkan. Dan juga for i in range len R, artinya kita akan memulai literasi dari elemen pertama hingga elemen terakhir. Kemudian min IDX sama dengan I adalah asumsi awal bahwa elemen pada indeks I adalah elemen terkecil dalam literasi tersebut. Lalu ada for J in range dalam kurung I plus 1 len R. Artinya kita akan membandingkan elemen setelah I untuk mencari elemen yang lebih kecil. Jika ditemukan elemen yang lebih kecil, indeks elemen tersebut disimpan di min index. Setelah indeks elemen terkecil ditemukan, elemen tersebut ditukar dengan elemen pada posisi I. Ini memastikan elemen terkecil berada di posisi yang benar. Jadi kesimpulannya, selection sort adalah algoritma yang sederhana dan mudah dipahami. Namun, algoritma ini kurang efisien untuk dataset besar karena memerlukan perbandingan dalam jumlah besar. Cocok untuk dataset kecil dan situasi belajar. Berikut adalah gambaran perhitungan secara manualnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.